Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi ini di channel Budidaya Ikan Gabus ya. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang masuk chat ke WA saya di 0816658779 ya. Ini hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari siapa ini ya. Ini enggak ada namanya ya ini. Jadi, Pak, gimana caranya agar ikan gabus lahap makan? Saya tebar ukuran 7 cm sampai bulan ke-8 masih ukur 50 sampai 70 gram per ekor. Saya kalau kasih makan sehari 5 kali pakai pelet PF, pakai pelet 781. Saya tabur dikit-dikit, habis saya kasih lagi. Tapi kok baru 2-3 kali tabur sudah nggak mau makan lagi, Pak. Mohon penjelasannya. Oh ya, satu lagi, Pak. Kalau gabus dikasih full makan maggot BSF gimana ya, Pak? Apakah ritme dan pola makannya disamakan dengan cara pemberian pelet? Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi kepada Bapak siapa ini yang bertanya, saya nggak ada namanya. Yang jelas kalau pelet sudah ukuran 7 cm, kemudian dalam waktu berapa ini 8 bulan, bulan ke-8 yang masih 50 sampai 70 gram ini masih kecil sekali ya. Jadi kalau ukuran normal dalam waktu 8 bulan itu sudah mencapai ukuran ya paling tidak 1,5 sampai 2 on bobot per ekor ikannya. Ya, jadi kalau misalkan kita nebar itu kembali lagi pada benihnya ya. Jadi mungkin dicek dulu benihnya, karena apa, kalau dengan ukuran umur 7 bulan, umur 8 bulan baru 50 gram itu sangat lambat sekali, Pak. Jadi kembali lagi mungkin dicek benihnya. Kalau benihnya itu memang kadang yang berdampak itu dari benihnya, mungkin makanannya sudah rutin, sudah ajak gitu kan, tapi pada saat kita mendapatkan benih yang kualitasnya kurang bagus, ini ya berdampak seperti itu. Apalagi benih itu kita mengambil di perairan umum ya kan. Kita ngambil benih di perairan umum, tetapi kita nggak tahu nih induknya seperti apa, besarnya seberapa. Kadang cuman asal serok saja kita bawa pulang, kita pelihara, padahal induknya mungkin cuma 1 jempol gini kan. Berarti berpengaruh pada dampak pembesaran nantinya. Dan banyak sekali kasus pembesaran ikan gabus yang mengambil benih dari alam, banyak yang tidak bisa besar. Ya, karena itu tadi kita tidak melihat kontrol induknya tadi seberapa besar. Ternyata kita sudah bawa pulang, kita kasih makan 8 bulan nggak gede-gede. Ya. Atau mungkin dilihat dari jenisnya, Pak. Mungkin nanti dilihat ikannya itu masuk kategori Kana striata atau Kana gajua. Ya, ada juga yang pengalaman dari temen ini yang ngambil dari alam, tetapi begitu dipelihara. Kalau di Jogja ini di wilayah Magelang itu pernah terjadi, Pak kok nggak gede-gede, sudah hampir 1 tahun. Ya, ternyata saya lihat ikannya itu masuk jenis ikan jenis Kana gajua yang mereka ambil di perairan umum, di selokan, kemudian bawa pulang, ternyata jenisnya anak-anak Kana gajua. Jadi paling cek lagi, Pak, masalah bibitnya. Ya, dengan bibit yang berkualitas pasti akan mendapatkan pembesaran yang maksimal. Target itu bisa 7-8 bulan bobot sekian gitu, Pak. Oke, Pak ya. Itu jawaban dari saya. Kemudian perkenalan dari pertanyaan berikutnya dari Imron yang ada di Kebumen ya. Perkenalkan, Pak, saya Imron dari Kebumen. Saya sering mengamati channel Bapak di YouTube dan kebetulan saya senang dengan ikan gabus. Saya mau izin bertanya, Pak, jika Bapak berkenan untuk menjawabnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama, budidaya ikan gabus untuk indukan masa produktifnya nyampe berapa lama, Pak? Yang kedua, misal ikut mitra sama Bapak, apa bisa satu paket itu bisa untuk 2 orang, semisal saya dengan tetangga. Yang ketiga, ketika udah ikut mitra dan masih produktif ikan gabus itu, masa produktifnya cuma 2 tahun. Apakah indukan harus beli lagi satu paket atau udah gak produktif bisa ditukar lagi dengan yang produktif? Terima kasih sebelumnya, Pak Suwandi. Salam sukses dari Kebumen. Semoga Pak Suwandi sehat walafiat ya, dan di dunia ikan gabus semakin tumbuh maju, sukses dan amin ya. Oke, terima kasih ya Mas Imron ya. Banyak sekali doa yang diberikan buat saya dan dunia ikan gabus. Pertanyaan yang pertama ingin saya jawab di sini,
berkaitan dengan indukan, masa produktif indukan. Jadi kalau di tempat kita indukan itu dalam usia 5-6 tahun pun masih produktif ya. Jadi dia masih tetap bisa produktif. Kembali lagi kepada pakan yang diberikan. Jadi kalau pakan itu kualitasnya bagus, tentunya induknya akan berkualitas bagus juga. Telurnya jumlahnya banyak, kemudian hasil produksinya juga bagus. Kemudian untuk yang kedua paket kemitraan. Nah, paket kemitraan ini, satu paket ini mau 2 orang, 3 orang boleh, tetapi itu berada dalam satu tempat. Misalkan 2 orang nih patungan masing-masing 5 juta. Ya, dapat satu paket senilai 10 juta, dapat 10 pasang gitu kan. Boleh saja 2 orang, tetapi kolam pembibitan termasuk pembesaran benihnya itu kolam induk berada di satu lokasi. Ya. Itu bisa Pak seperti itu. Kemudian di situ pertanyaan yang ketiga, kalau ikut mitra dan induk sudah tidak produktif. Jadi kalau induk itu sudah usia 5 tahun, kembali lagi tergantung kita memberi makan. Kalau makanan yang kita berikan tuh kualitasnya, kebutuhan proteinnya cukup, ikan itu masih bertumbuh dengan baik. Dan usia 5 tahun itu masih sangat produktif ya. Saya punya usia yang sudah 7 tahun pun tetap masih produktif. Hanya saja begitu ikan tuh makin besar, nanti siklusnya makin agak lama ya. Misalkan 1 kali telur biasanya 2 bulan sekali bertelur, ini bisa 3 bulan, bisa 4 bulan sekali bertelur. Tapi kalau bertelur jumlahnya ya sama kali, 2 kali lipat lebih banyak dibanding yang pada umumnya gitu ya. Oke Pak Imron yang ada di Kebumen, sukses selalu dan mudah-mudahan tetap semangat ya. Berikutnya ini pertanyaan dari Teguh yang ada di Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Teguh dari Blitar, Jawa Timur. Saya berminat untuk usaha ikan gabus. Sebelumnya saya sudah usaha lele. Terus saya berganti nila sampai sekarang. Kemudian untuk saat ini saya berencana mau mengembangkan usaha budidaya ikan gabus atau kutuk. Nah, yang saya ingin tanyakan yang pertama, persiapan seperti apa yang harus dilakukan Pak jika menggunakan kolam terpal dan dengan aerator atau water pump? Yang kedua, berapa kali pemberian pakan dalam sehari dan apakah harus dibibis dulu peletnya? Yang ketiga, untuk per 1000 ikan gabus estimasi biaya pakan kira-kira berapa besarnya sampai panen nanti? Jika masuk bibit ukuran kecil atau standar dari Pak Suwandi. Yang keempat, pelet sebaiknya menggunakan protein berapa persen? Yang kelima, apakah ikan gabus juga mau daun-daunan seperti halnya nila dan lele? Apakah ikan gabus tergolong kanibal seperti ikan lele? Mohon maaf Pak sebelumnya karena terlalu banyak pertanyaan. Salam sukses selalu Pak ya. Baik, ini untuk Pak Teguh yang ada di Blitar ya. Mau banyak pertanyaan juga boleh Pak Teguh, nggak masalah ya. Jadi persiapan untuk budidaya ikan gabus ini menggunakan kolam terpal itu nggak perlu menggunakan water pump atau aerator Pak Teguh. Jadi cukup kolam ya sudah diendapkan airnya di situ ya, kemudian nanti sudah ditebar benih saja. Endapkan 1 minggu benih sudah bisa ditebar. Jadi nggak usah menggunakan aerasi ataupun water pump. Nanti malah ikan gabusnya stres Pak, karena begitu menggunakan aerasi banyak yang lompat-lompat nanti. Kemudian pemberian pakan ikan gabus itu peletnya nggak usah dengan menggunakan cara dibibis, langsung aja disebarkan. Ya kalau mau menggunakan nutrisi, gunakan kana nutrisi yang memang tidak menggunakan campuran air. Jadi kana nutrisi itu seperempat kilo nanti dicampurkan dengan 5 tutup kana nutrisi, diaduk langsung meresap di pelet, langsung diberikan kepada ikan gabus. Ya. Kemudian untuk per 1000 ekor, yang pertanyaan yang ketiga, itu menghabiskan pakan biasanya 150 kilo sampai panen ya. Kemudian untuk protein, pertanyaan yang keempat, ini biasanya yang di pasaran kan kalau benih itu biasanya yang 50%, ya naik lagi menurun jadi kadang kadar proteinnya 30%. Itu kan tulisannya, tapi prakteknya kita nggak tahu. Yang penting tulisannya di packing ada yang 27%, ada yang 30%. Itu sudah cukup untuk pembesaran. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah ikan gabus mau daun-daunan? Ikan gabus tidak mau makan daun, tidak mau makan selain pelet ataupun daging ya. Jadi makanan buatan yang kita buat berupa dari daun-daunan, ikan gabus tidak mau makan.
Kemudian apakah ikan gabus tergolong kanibal seperti lele? Ikan gabus hasil budidaya, ikannya itu tidak kanibal, ya. Tidak mau memakan temannya. Ikan gabus ikan yang koloni, dia bersama-sama kemana-mana bersamaan. Jikalau itu ikan hasil budidaya dan menggunakan pakan pelet, biasanya kemungkinan kanibal itu kecil. Ya, kecuali memang itu bibit hasil tangkapan alam, kemudian diajari makan cacing, kemudian di situ besar kecil, nah itu bisa menyebabkan tingkat kanibal yang tinggi. Tapi selama saya budidaya dari peternak pembesaran belum pernah cerita kok kalau yang bibitnya dari kami loh ya, itu tidak ada cerita Pak ini habis dimakan temennya, itu belum pernah ya. Tapi kalau bibit dari tangkapan alam atau hasil mengambil dari perairan umum itu sering sekali terjadi kanibalisme yang sangat tinggi ya. Oke, untuk Pak Teguh, salam sukses selalu dan tetap semangat ya. Dan teman-teman pemirsa channel Budidaya Ikan Gabus ya, jangan kemana-mana. Bisa nonton channel Budidaya Ikan Gabus, bisa channel Dunia Ikan Gabus juga boleh. Lanjutan dari Dunia Ikan Gabus itu ada di channel Budidaya Ikan Gabus. Sukses untuk teman-teman semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.